Bismillahi bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Abdi akan membagi ilmu tentang sedikit sekelumit kehidupan Siti Aisyah yang dimana lagunya sekarang sangat terkenal. Siti Aisyah istri Rasulullah SAW, istri ketiga beliau, yang dimana istri pertama dari Rasulullah SAW itu adalah Siti Khadijah. Kemudian istri kedua Rasulullah SAW itu adalah Saudah binti Zam'an. Saudah binti Zam'an itu istri kedua. Kemudian istri ketiga beliau adalah Siti Aisyah radhiyallahu anhunna. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Siti Aisyah. Yang pertama adalah kelahiran beliau, orang tua beliau, dan wafatnya beliau. Nah, pertama dari kelahirannya. Siti Aisyah itu lahir 7 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimana itu dijelaskan dalam kitab Aisyah Ummul Mukminin, karangan dari Dr. Muhammad Sa'ad bin Ramadan Al-Buti, yang dimana beliau itu mengarang kitab ini. Beliau konon ceritanya, beliau yang menceritakan dirinya ya, dalam video beliau, bahasanya beliau saat menyusun buku itu sudah selesai beliau susun, akan tetapi belum dipublikasikan oleh beliau. Nah, dan anak beliau perempuan, ya, anak beliau yang perempuan menikah dengan orang berada di Raudhah, artinya dia bertempat tinggal di Raudhah. Nah, beliau sedang mengarang dan sudah tuntas karangannya, akan tetapi belum dipublikasi. Nah, tatkala beliau itu selesai mengarang kitab ini, anaknya beliau yang perempuan itu bermimpi bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak beliau itu bermimpi, anak dokter ini, Dokter Muhammad Sa'ad bin Ramadan Al-Buti ini bermimpi dengan Siti Aisyah. Beliau mengatakan, salamkan aku kepada ayahandamu. Salam terima kasih karena telah mengarang kitab yang mengatakan Aisyah Ummul Mukminin. Padahal itu belum dipublikasi. Dan anak yang perempuan itu belum mengetahui bahwa ayahnya itu mengarang kitab yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ulama-ulama akhirah, ulama-ulama yang perlu kita ikuti. Nah, itu saya ambil daripada kitab beliau. Ya. Jadi Siti Aisyah itu lahir pada 7 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan ya, beliau mengatakan, artinya Siti Aisyah mengatakan ya, tazawwajani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li sittati sanatin wa banabi wa ana bintu tis'i sinina. Jadi beliau ya dinikahi oleh Rasulullah SAW pada umur 6 tahun. Kemudian beliau Rasulullah SAW mendidik, artinya samaan rumahnya dengan Siti Aisyah saat umur
9 tahun. Ada perkhilafan di sini, ada yang mengatakan 19 tahun. Akan tapi pendapat yang kuat bahwasanya beliau bersamaan rumah dengan Rasulullah SAW saat umur 9 tahun. Kemudian beliau lahir ya. Beliau lahir 7 tahun sebelum hijrah. Itu. Dan beliau ya memiliki ayah dan ibu. Artinya Siti Aisyah memiliki ayah dan ibu. Ayah beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini adalah nama kunyahnya. Artinya kalau bahasa Sasak itu namanya Aran Prama. Nah itu. Jadi namanya beliau itu, nama asli daripada Abu Bakar itu adalah Abdullah. Jadi yang memberi nama Abdullah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana ya Abu Bakar ini ya nama aslinya itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Namanya Abdullah, nama bapaknya Abi Quhafah. Nah, bukan konon ceritanya, akan tetapi dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya Abu Bakar itu ya, Abu Bakar nama aslinya ya, nama asli dari Abu Bakar sebelum Islam, artinya saat masa jahiliyah, beliau bernama Abdul Ka'bah namanya. Abdul Ka'bah. Nah, setelah beliau masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW merubah namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu adalah ayahanda daripada Abu Bakar. Ayahanda Abu Bakar namanya Abi Quhafah. Abu Quhafah ini namanya kunyah, aran prama gitu ya. Kunyah beliau. Nah, nama asli daripada Abu Quhafah itu adalah Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab Ibnu Sa'ad. Itu. Ibnu Sa'ad ya. Ibnu Sa'ad bin Taim bin Marrah. Nah, jadi nama beliau ya, nama asli daripada Abi Quhafah itu Uthman. Ayah daripada Uthman ini adalah Amir. Ayah daripada Amir ini adalah Umar. Ayah daripada Umar ini Ka'ab. Nah, di sini ada pemotongan di sini karena di sana dijelaskan ada ibnunnya, ada alif. Ibnun, kata ibnun, kalau ada alif pada ibnun itu menunjukkan bahwasanya terputusnya sana di sana. Bukan anaknya. Ada kalanya kakeknya langsung disebut. Jadi namanya itu Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'b ibnu Sa'd bin Taim bin Marrah. Itu namanya. Jadi nama daripada ayahanda Abu Bakar. Nah, ayahanda Abu Bakar ini ya, ayahanda Abu Bakar ini sampai keturunannya itu sampai Marrah, itulah tempat bertemu keturunannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar sedarah daging pada keturunan yang namanya Marrah. Nah, kemudian gelar Sayyidina Abu Bakar itu adalah As-Siddiq. As-Siddiq artinya As-Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar. Jadi pendapat yang kuat bahasanya As-Siddiq itu ya, As-Siddiq, gelar As-Siddiq itu dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar pada masa jahiliyah. Jadi mundu ahdil jahiliyah, sejak jahiliyah sudah mendapatkan gelar As-Siddiq Abu Bakar itu. Akan tetapi tersosialisasikan As-Siddiq itu, gelarnya beliau itu setelah beliau masuk Islam. Nah, lebih-lebih saat orang musyrik saat itu memfitnah atau supaya Sayyidina Abu Bakar tidak percaya lagi dengan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW telah Isra Mi'raj. Tatkala itu sedikit cerita bahwasanya Rasulullah SAW itu
pernah Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Nah, itu. Datanglah orang musyrik ini bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kira-kira kapan kira-kira berapa lama orang sampai ke Masjidil Aqsa jikalau perjalanannya dari Masjidil Haram?" Oh, Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Oh, 3 bulan. Bahkan 2 bulan, 3 bulan lah." Itu. Di dalam hati orang musyrik itu mengatakan, sudah masuk ini, Masya Allah. Bukan Masya Allah, tapi sudah masuk. Sudah masuk jebakan ini Abu Bakar. Pasti kamu akan menghina, menghujat Muhammad itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dengan santai menjawabnya. Kemudian sekarang orang musyrik itu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana jikalau ada seseorang yang mengaku-ngaku, ada orang yang mengaku bahwasanya dia telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini selama kurang daripada setengah malam. Kira-kira percaya nggak Anda? Kata orang musyrik ini kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Oh tidak. Bagaimana bisa dia itu seperti itu?" Semakin gembira hati orang musyrik ini. Awas kamu, awas Muhammad. Kamu akan kehilangan sahabatmu ini Abu Bakar. Seperti itu hati orang musyrik. Nauzubillah tsumma nauzubillah wal iyadzu billah. Kemudian orang musyrik ini maju sedikit. Bagaimana apabila orang yang berjalan itu adalah temanmu Muhammad? Kemudian Kemudian Sayyidina Abu Bakar kaget. Kaget dengan ucapannya seperti itu. Bagaimana menurutmu? Tanpa dipikir-pikir, tanpa Sayyidina Abu Bakar berpikir, bahasanya Abu Bakar mengatakan, "Lain qala dzalik." Jikalau dia si baginda Rasulullah SAW berkata yang demikian, faqad saddaqa. Maka sungguh benar itu, sungguh benar katanya. Dari sanalah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Itu singkat ceritanya. Kemudian ibunda daripada Siti Fatimah itu adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman namanya. Ini nama kunyah. Ya. Kalau dalam bahasa Sasak namanya Aran Perina. Itu. Jadi Ummu Ruman. Nama aslinya Zainab. Zainab. Tapi dikatakan juga nama aslinya itu Da'dun bintu Amir. Ya. Da'dun bintu Amir. Itu nama asli daripada Ummu Ruman, ibu daripada Siti Aisyah. Beliau ini hidup sampai zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Jadi beliau itu samaan masa dengan Rasulullah sampai Khalifah Sayyidina Utsman. Bahkan ada juga dikatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya beliau Ummu Ruman ini meninggal pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah itu dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Itu ada disebut di sana. Misalnya beliau meninggal pada tahun 6 Hijriah. Nah, kemudian Siti Aisyah sebenarnya akan menikah dengan seseorang yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im bin Adi. Yang di mana ayahanda daripada Jubair ini, keturunan dari Jubair ini adalah orang non-Islam, artinya Kristen, artinya orang kafir. Sebenarnya itu akan dinikahkan dengan itu. Akan tetapi karena Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, maka istri daripada Mut'im atau ibunya daripada Jubair tidak ingin menikahkan anaknya dengan anak orang Islam
sehingga tidak jadi dia dinikahkan dengan Sayyidatina Aisyah alaihissalam. Maka sungguh luar biasa. Dari sinilah kita dapat hikmah bahwasanya orang yang baik keturunannya, orang yang baik akhlaknya, orang yang baik zatnya, maka akan dipertemukan dengan orang yang baik. Keturunan Rasulullah, keturunan Sidina Abu Bakar yang dimana bertemu keturunan Sidina Abu Bakar serta keturunan Abdul Muthalib, bapaknya ayahnya Rasulullah SAW. Abdullah ya, Abdullah ayahnya Rasulullah. Itu bertemu pada Marrah. Jadi sama keturunan Rasulullah SAW dengan keturunan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Rasulullah SAW. Nah, di sana. Kemudian Sayyidatina Aisyah alaihissalam, beliau meninggal di Madinah ya. Beliau meninggal di Madinah pada tanggal 17 Ramadan ya. 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Berarti 58 tambah kelahirnya 7 tahun sebelum Hijriah. 58 tambah 7 sama dengan 65. Jadi umur Siti Aisyah 65 tahun. Nah, kemudian beliau dimakamkan di makam Jannah Al-Baqi', Jannah Baqi' di Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, luar biasa. Itulah sekelumit tentang pengetahuan Sayyidatina Aisyah alaihissalam. Semoga kita kelak dapat mengiring ikut masuk surga bighairi hisab. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.